Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mara Herunisa, NIM 20101059 dari kelas S1 TT08B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan tentang gerak peluru. Ini merupakan tugas post-test dari mata kuliah praktikum fisika. Nah, ini ada 5 topik bahasan. Yang pertama tujuan praktikum, metode penelitian, dasar teori, hasil data, dan kesimpulan. Tujuan praktikum pada modul gerak peluru ini yang pertama, dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Metode penelitian. Praktikan menggunakan projectile motion di website yang bernama PET. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk menganalisa gerak parabola diperlukan penggambaran gerak tersebut seperti terlihat pada gambar ini. Benda bergerak dengan kecepatan awal dan sudut elevasi sebesar θ. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh gerak benda dengan bidang horizontal. Jadi dari gambar tersebut dan aturan penguraian vektor terlihat bahwa kecepatan awal benda diuraikan ke sumbu-sumbu koordinat. Maka ditemukan persamaan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, pada tabel pertama, itu kecepatan awalnya itu tetap, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian sudutnya itu berubah-ubah, dan masanya tetap. Kita langsung saja ke PET untuk melakukan percobaan. Nah, kita ambil contoh, sudutnya itu 30 derajat. Nah, kita ubah sudutnya menjadi 30 derajat, kemudian kita atur kecepatannya yaitu 10 meter per sekon. Kemudian kita tembak. Nah, lalu kita ukur menggunakan alat yang ada di atas pojok kanan. Nah, kemudian kita ukur seperti ini. Kemudian kita letakkan di titik yang berwarna hijau. Nah, ini muncul waktu, jarak, dan tinggi. Waktunya itu 0,51 sekon. Tingginya itu 1,27 meter. Nah, kita kembali lagi ke tabel. Kita masukkan nilai ke dalam tabel seperti ini. Kemudian di sini ada perhitungannya. Nah, ini cara menghitung waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Nah, untuk mencari waktu titik puncak itu dengan cara V0 sin theta per gravitasi. Ini kita masukkan 10 kali 30 derajat per gravitasinya itu 9,81. Nah, ini akan diperoleh hasilnya sekian. Nah, apakah besarnya sudut dapat mempengaruhi jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncak dalam gerak peluru? Nah, untuk membuktikan apakah sudut yang berbeda mempengaruhi pada gerak peluru itu, maka praktikan dapat mengisi dan membandingkan setiap hasil pada tabel pertama. Dapat dilihat pada tabel pertama. Semua hasil dalam perhitungan jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncaknya itu berbeda-beda. Jadi, besarnya sudut suatu objek dapat mempengaruhi jarak maksimum, ketinggian maksimum, dan waktu titik puncaknya. Nah, oke, next kita ke tabel kedua. Nah, di tabel kedua ini, kecepatannya itu berubah-ubah. Sudutnya tetap, yaitu 45 derajat, dan masanya tetap. Kita langsung saja ke PET untuk melakukan percobaan. Kita ubah, sudutnya itu 45 derajat, dan kecepatannya itu kita ambil
meter per sekon. Kita melakukan tembakan. Nah, kemudian kita ukur menggunakan alat yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian kita ukur, lalu kita letakkan di titik yang berwarna hijau. Nah, ini akan muncul waktu, jarak, dan tinggi. Kita balik lagi ke tabelnya. Nah, kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Kemudian ini perhitungannya juga sama caranya seperti sebelumnya. Nah, apakah kecepatan awal dapat mempengaruhi jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncak dalam gerak peluru? Nah, jawabannya dapat dilihat pada tabel. Terdapat 5 percobaan dengan kecepatan awal suatu benda yang berbeda-beda dengan ketentuan besar sudut yang sama, yaitu 45 derajat. Semua hasil dalam perhitungan jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncaknya itu berbeda-beda. Nah, oke, lanjut kita ke tabel ketiga. Nah, di tabel ketiga ini kecepatannya itu tetap, sudutnya tetap, masanya berubah-ubah dengan benda yang berbeda-beda. Jadi di sini ada jenis benda yang berbeda-beda. Ada cannonball, golf ball, baseball, football, tank shell. Nah, kita langsung saja ke pad. Ini kita restart. Nah, ini sudutnya kita atur menjadi 45 derajat. Seperti ini. Kemudian atur kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian kita tembak. Nah, seperti ini. Kita ukur jaraknya. Seperti ini. Kita ukur. Kemudian kita letakkan di titik yang berwarna hijau. Nah, ini keluar waktu, jarak, dan tingginya. Nah, ini adalah jenis benda cannonball. Itu masanya 17,60 kg. Nah, bagaimana jika kita ubah jenis bendanya itu menjadi golf ball? Kita ubah menjadi golf ball. Nah, kita tembak. Nah, ini masanya ini akan berubah, yaitu 0,05 kg. Nah, bagaimana kalau kita ubah menjadi tank shell? Ya, kita ubah jadi tank shell. Kita coba lakukan tembakan. Nah, ini masanya 18 kg. Jadi masanya itu akan berubah-ubah. Nah, kita kembali dulu ke tabel. Nah, ini masanya berubah-ubah. Ini waktu titik puncaknya sama, jarak maksimumnya sama, ketinggian maksimumnya sama. Jadi yang berubah itu masanya. Nah, ini cara perhitungannya juga sama seperti sebelumnya untuk mengukur waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Nah, apakah bentuk benda mempengaruhi jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncak dalam gerak peluru? Sama seperti kasus massa objek yang tidak mempengaruhi jarak maksimum, ketinggian maksimum, serta waktu titik puncak, begitu juga dengan bentuk bendanya. Nah, ini banyak bentuk benda yang berbeda seperti cannonball, golf ball, baseball, dan lainnya. Nah, itu hasilnya tetap sama dalam perhitungan yang dicari, baik jarak, baik tinggi, waktu itu tetap sama. Jadi bentuk benda atau objek tidak mempengaruhi jarak maksimum, tinggi maksimum, serta waktu titik puncaknya, asalkan kecepatan awal dan sudutnya itu sama. Nah, oke. Jadi dapat disimpulkan pada praktikum kali ini bahwa perubahan sudut dan kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap jarak maksimum, waktu tempuh, dan ketinggian maksimum. Yang kedua, perubahan massa pada saat sudut dan kecepatan tetap tidak berpengaruh pada perubahan ketinggian maksimum, kecepatan awal, dan ketinggian maksimum. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan tentang materi gerak peluru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.